Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hanya kepada Allah kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan hanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wal ali Muhammad. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Herika Hamka dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2018-320. Baik, langsung saja. Adapun rencana topik penelitian kualitatif yang akan saya lakukan yaitu mengenai persepsi auditi terhadap peran auditor internal pada PT Pertamina, di mana dalam perkembangan peran auditor internal dari waktu ke waktu mengalami perubahan dengan cepat seiring dengan perkembangan zaman. Auditor internal sendiri merupakan badan atau orang yang melakukan tugas audit internal dalam sebuah perusahaan. Fungsi utama auditor internal adalah memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Menurut Mulyadi dan Puradiredja, pengertian auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan negara maupun perusahaan swasta, yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, paradigma audit internal mengalami pergeseran dari yang semula berdasar pada paradigma tradisional atau audit kepatuhan menjadi audit internal yang memberikan nilai tambah. Pergeseran paradigma tersebut dikarenakan adanya perubahan pada kebutuhan organisasi, teknologi dan kompleksitas atau atas aktivitas dan sistem organisasi. Auditor internal tradisional hanya bertugas untuk memonitor dan menemukan kesalahan maupun penyimpangan yang dilakukan auditi. Perubahan ini tidak melenceng jauh dari tujuan utama audit internal itu sendiri. Temuan penyimpangan dalam proses audit dianalisis oleh auditor internal untuk kemudian dijadikan saran penyempurnaan kebijakan sehingga penyimpangan tersebut dapat dicegah. Auditor internal juga dapat berperan sebagai konsultan internal yang memberikan masukan-masukan serta saran untuk perbaikan atas sistem organisasi yang sudah ada, serta memberikan informasi strategis kepada manajemen dalam hal pemberian alternatif pemecahan suatu masalah. Peran sebagai konsultan berdampak baik bagi auditi dan auditor itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan auditor akan terus melakukan peningkatan pengetahuan tentang audit dan manajemen perusahaan. Selain sebagai konsultan internal, auditor internal juga diharapkan mampu berperan sebagai katalisator untuk perusahaan. Katalis memiliki arti suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut reaksi. Effendi menjelaskan bahwa peran katalisator dimaksudkan untuk memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran yang bersifat konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan, namun auditor tidak terlibat langsung pada aktivitas operasional perusahaan tersebut. Kegiatan audit tidak hanya dilakukan oleh pihak eksternal organisasi, tetapi juga dilakukan oleh pihak internal seperti dalam hal pencapaian tujuan. Hampir semua perusahaan besar menerapkan fungsi internal audit untuk melihat sejauh mana masing-masing bagian dalam perusahaan tersebut mematuhi kebijaksanaan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Walaupun auditor internal dan auditor eksternal sama-sama independen dalam menjalankan aktivitas jasanya, namun auditor internal tetap merupakan bagian yang integral
dari struktur organisasi perusahaan di mana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus-menerus. Namun, masih banyak pimpinan organisasi yang masih bingung dengan ruang lingkup maupun tugas audit internal. Hal ini kemungkinan terjadi disebabkan oleh pimpinan organisasi tidak terikat dan oleh siapapun dalam memberi tugas mengenai fungsi audit internal. Bahkan pada perusahaan swasta maupun pribadi tidak ada paksaan yang mengharuskan ada fungsi audit internal. Walaupun demikian, perkembangan fungsi audit internal sudah mengarah pada keharusan suatu perusahaan harus memiliki fungsi audit internal. Tanpa adanya fungsi audit internal, pimpinan perusahaan termasuk di dalamnya dewan direksi akan kesulitan untuk memperoleh informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi. Dalam menjalankan fungsinya, audit internal sering dihadapkan pada berbagai persoalan yang tidak jarang memengaruhi kinerja audit internal itu sendiri. Salah satunya persoalan tersebut diantaranya adalah menyangkut persepsi pimpinan berkaitan dengan audit internal. Persepsi dapat berdampak pada kerja sama maupun dukungan para pimpinan organisasi. Apabila kerjasama atau dukungan yang diharapkan tidak berjalan dengan baik, maka akan sangat memengaruhi kinerja auditor secara langsung maupun tidak langsung. Semakin berkembangnya perusahaan, fungsi pengendalian biasanya kurang dapat dilaksanakan dengan baik apabila dilakukan oleh pemilik sendiri, karena jangkauan yang dikendalikan akan semakin luas. Berbeda halnya dengan perusahaan berskala kecil. Untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan sendiri oleh pemilik sendiri. Dengan perusahaan yang semakin berkembang, tentunya semakin banyak departemen, bagian-bagian atau unit untuk menjalankan masing-masing fungsi sesuai prosedur. Melihat kondisi seperti ini, manajemen perusahaan dihadapkan pada keterbatasan kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan operasi perusahaan. Auditor internal PT Pertamina merupakan pihak yang dipercaya oleh perusahaan untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebagai tindakan atau upaya dalam membantu pencapaian tujuan perusahaan. Kegiatan audit internal ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja dan membantu perusahaan dalam mencapai atau merealisasikan tujuan yang tercermin dalam visi dan misi perusahaan. Sebagian besar karyawan PT Pertamina menganggap bahwa kegiatan evaluasi, verifikasi, dan penilaian dilakukan oleh auditor internal serta saran dan rekomendasi yang diberikan selama ini kurang memberikan kontribusi yang maksimal. Beberapa karyawan memandang bahwa auditor internal hanya bertugas sebagai pengawas dan pencari kesalahan. Hal tersebut memungkinkan timbulnya perasaan tidak nyaman pada karyawan terhadap peran yang dijalankan oleh auditor internal itu sendiri, karena setiap tindakan yang mereka lakukan akan diawasi. Pada kenyataannya, dalam membantu pencapaian tujuan perusahaan, PT Pertamina memerlukan auditor internal yang tidak hanya berfokus sebagai pengawas dan pencari kesalahan, tetapi berperan juga sebagai konsultan internal yang memberikan masukan dan pemikiran atas kegiatan-kegiatan operasional yang berjalan di PT Pertamina itu sendiri. Oleh karena itulah, saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang persepsi auditi terhadap peran auditor internal pada perusahaan PT Pertamina. Adapun jenis paradigma yang akan digunakan yaitu paradigma interpretif, karena di mana paradigma interpretif merupakan paradigma yang memandang bahwa kebenaran realitas atau kehidupan nyata tidak memiliki satu sisi, tetapi dapat memiliki banyak sisi sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang itu sendiri. Kemudian metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan yaitu menggunakan metodologi etnometodologi, karena di mana metodologi etnometodologi yaitu merupakan kelompok metode dalam ranah penelitian kualitatif yang memusatkan kajiannya pada realitas yang memiliki pemaknaan pada perilaku yang nyata. Ya, itulah tadi jenis topik perencanaan metode penelitian kualitatif yang akan saya gunakan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.